Dalam rapat dengar pendapat antara Komisi 4 DPRD Kota Balikpapan dengan Dinas Sosial terkait RPJMD Senin 24 Mei 2021, Kepala Dinas Sosial Kota Balikpapan Purnomo M.Sos MM menyampaikan bahwa pembahasan hari ini tentang bagaimana pelayanan terhadap masyarakat berkaitan dengan sosial dan untuk data penerimaan bantuan sosial melalui RT setempat diverifikasi oleh tim kelurahan melalui Dinas Sosial akan dikirim ke kementerian. Ya terutama untuk ya yang berhubungan dengan itulah bagaimana menangani kemudian bantuan sosial mereka yang sakit, kemudian bagaimana kalau mereka memerlukan bantuan pada saat kesusahan, kemudian ada juga yang dikaitkan dengan dana, ya hal yang berhubungan dengan itu. Kalau penerima sendiri dinas sosial Penerima apa itu? penerima bantuan itu sendiri gimana Pak? Ada enggak? Datanya kan Iya, sumbernya data dari RT. Jadi data itu yang mengusulkan itu RT ke lurah. Kemudian nanti diverifikasi oleh tim yang ada di kelurahan untuk diusulkan ke dinas sosial. Jadi dinas sosial meneruskan ke kementerian. Anggota Komisi 4 DPRD Kota Balikpapan Perlindungan SSE menambahkan, selain membahas terkait RPJMD, sekaligus mengevaluasi agar hal-hal yang berkaitan dengan sosial lebih baik lagi ke depannya di Kota Balikpapan, seperti penataan warga miskin, pelayanan kesehatan. Dari Kota Balikpapan, reporter Nusa Utara TV Antonius Peradanama melaporkan. Iya, kita bahas untuk penyesuaian RPJMD pada kota RPJMD. Yang kedua sekaligus mengevaluasi langkah-langkah ke depan itu apa sehubungan dengan permasalahan sosial yang ada di Kota Balikpapan. Bisa lebih bagus lagi ke depan. Poin-poin yang kita bahas adalah mengenai pendataan ya, warga miskin, kemudian pelayanan kesehatan ke depannya seperti apa, kemudian kita juga bahas untuk nanti ke depannya supaya ada semacam software ya, aplikasi khusus Kota Balikpapan sehingga semua masyarakat bisa mengakses ya, berapa sih jumlah warga miskin yang ada di setiap kecamatan. Itu yang bisa kita akan coba kita kita buat ya, mudah-mudahan ketersediaan anggaran itu memungkinkan untuk kita melakukan itu. Kemudian yang lain adalah dinas sosial tetap juga akan melakukan semacam penilaian ya, update mengenai masyarakat yang per 3 bulan itu sudah menerima bantuan sosial dari pemerintah. Supaya apa? Jangan hanya menerima terus, tapi nggak ada peningkatan dari diri. Jadi menganggap ini sebagai suatu hak, ya kan? Padahal ini kan semacam stimulus lah ya, jadi pancingan kepada masyarakat untuk dia bisa bergerak leluasa tanpa memikirkan dulu penerima sembakonya yang selama 3 bulan mungkin di-cover oleh pemerintah. Tapi setelah 3 bulan seharusnya mereka sudah punya pemikiran untuk bagaimana cara meningkatkan pendapatan di rumah tangga. Nah itu yang kita bahas. Jadi mungkin periodik nanti akan dilakukan evaluasi ya, mana yang kategori hampir miskin, potensi miskin, dan lain-lain. Itu kriteria itu. Kalau yang benar-benar miskin, artinya apa? Mereka tidak punya potensi lain untuk mendapatkan penghasilan. Ya, nanti itu negara harus hadir di situ. Nah, apa treatmentnya? Nah ini yang akan kita coba lakukan pembahasan ke depannya dengan dinas terkait juga. Kan sosialnya nanti ada dinas PJS yang ada di situ, kerja di situ, ada di Kapandi, dan ada kantor padi. Kita ke depannya akan melakukan rapat untuk penajaman dari isu-isu atau program-program ke depan yang bisa kita lakukan. Pak, dari Komisi 4 sendiri ada penekanan ke dinas sosial terkait data-data tadi ya? Masih banyak yang belum tercover. Mungkin ada dari
Dewan sendiri juga memiliki data yang masukkan. Ya, penginputan data ataupun evaluasi data itu semuanya kan semuanya bisa dari kelurahan. Di kelurahan kan sudah ada puskesos, sudah ada PSN yang bisa menginput data itu. Kan kita sampaikan selama ini sudah berjalan katanya, cuman kalau ada perubahan data, misalnya ada meninggal atau apa, itu masih dilakukan secara manual. Ya, dari kelurahan tidak bisa menginput di aplikasi yang ada, mereka akan melakukan manual ke dinas sosial ke dinas. Itu perubahan masih secara manual. Tapi yang lainnya sudah bisa PSN sama puskesmas sudah bisa. Siap. Masih Pak.